Boleh nggak saya ngomong? Ini TikTokan loh. Coba. Tapi kalau TikTokan Anda terus manusia. Di dalam Galatia 1, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Berarti dia mengakui bahwa Yesus Kristus itu bukan manusia. Sementara 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Nih, Galatia 1 nomor 1 nih. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia. Berarti penyesatnya siapa, Erka? Oke, terima kasih. Ya. Bang Juma mengatakan Matius 24 ayat yang keempat kan? Ya kan? Saya ikut pertanyaan dari host yang punya room ini. Kita tidak sedang bahas tentang Mesias. Saya ikutin host saja. Kita tidak sedang bahas tentang Mesias. Kita sedang bahas tentang Kristus. Ya, bagaimana saya membuktikan bahwa Mesias Yesus adalah Kristus? Inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Korelasinya di mana? Suka 52, Mesias ben Daud. Saya membuktikan. Kemudian, ya, memperanakan Yusuf, disebut Kristus. Karena memang Kristus harus diperanakan dari keturunan Daud. Ya, ataukah Bang Juma, pertanyaan saya Bang Juma. Ataukah Bang Juma, ya, bisa memberikan sebuah pernyataan, ya, bahwa Kristus itu bukan dari keturunan Daud? Saya minta pertanyaan bahwa Kristus bukan dari keturunan Daud. Karena Yesus adalah Kristus, dia dari keturunan Daud, dikorelasi dengan Sukah 52 ayat 6. Ya, kemudian kita lihat lagi, ya. Banyak nih, ya. Lukas 2 ayat 11. Malaikat sendiri yang ngomong. Kristus Tuhan di kota Daud, karena memang dari Mesias, Kristus ben Daud, harus dari Daud. Kemudian mana lagi? Mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu raja. Kalau berbicara Kristus adalah raja, berarti sama seperti yang dikatakan dalam Targum Jonathan, bahwa Kristus adalah raja, king. Ya. Nih, king disebut sebagai king, sebagai raja nih. Ya, Kejadian 3 ayat 15. Ya. Nih, sebagai raja, saya tunjukkan datanya. Ya. Ya. Sebagai raja. Ayat 15. Nih, sebagai raja, king. The king. Ya. Saya korelasikan semua lagi, buktikan bahwa Yesus adalah Kristus. Seorang dari penjahat yang digantung menghujat, bukankah engkau adalah Kristus? Penjahat saja mengakui dia adalah Kristus. Ya. Bahkan salah satunya bilang, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Karena Kristus adalah raja. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ya. Kristus disebut sebagai anak Allah. Markus 1 ayat 1. Yesus disebut Kristus karena dia adalah anak Allah. Ya. Maka dari itu malaikat mempertegas. Dia adalah juru selamat, adalah Kristus. Ya, Bang Juma. Baik, terima kasih karena sudah memanfaatkan breakpoint dengan maksimal selama 3 menit. Control your emotion, guys. Kalian sedang didengarkan oleh banyak sekali orang dan kalian berdua adalah tokoh publik yang sangat dihargai banyak orang. Termasuk saya, Bang Zuma, Bang RK. Control your emotion. Ingat pendapat kalian di awal bahwa kalah menang itu tidak penting. Yang penting adalah kalian menyampaikan kebenaran. Dan juga untuk teman-teman lain, kalah menang di room ini adalah versi Superboy, tidak menunjukkan siapa yang paling pintar, siapa yang paling bodoh. Tapi tentunya teman-teman di bawah juga memiliki penilaian tersendiri, boleh. Kita akan lanjut dengan sisa 21 menit 12 detik ini. Aku akan lebih ketat lagi. Perhatikan narasi kalian. Karena kalian yang datang pada saya untuk meminta room ini diadakan, jadi manfaatkan ini secara profesional mungkin. Saya salut karena ini panjang. Saya pikir dari awal nanti sudah selesai, ternyata ini masih panjang gitu.
Tahan, fokus. Bang Zuma, Bang RK, fokus. Jika ada pertanyaan satu persatu, ingat data dulu baru narasi. Data dulu baru narasi. Timer akan saya hentikan dan setelah itu kalian berdua langsung lanjut. Selamat malam 18 ribuan orang yang ada di bawah dan ribuan orang lainnya yang sedang mendengarkan di YouTube, di aplikasi manapun sekarang. Selamat malam. Kita semua terhormat bisa mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bang RK dan oleh Bang Zuma. Timer akan dihentikan. Fokus. Kapan Yesus menjadi Kristus? Dan kalian mulai berdebat. Lanjut. Dimulai dari sekarang. Cuma Ini tak saya kasih sudah data dulu, ini menjawab tak kasih pertanyaan data. kamu tadi. Ya. Saya kasih data Menjawab dulu, dengan saya kasih 4 data. data saya. Nih, 4 data, bahkan saya 10 sanggah data datamu. Oke, silakan. Saya sanggah datamu, saya sanggah datamu, saya sanggah Silakan datamu. sanggah. Nih, lihat. Kemana ya? Oke. Nih, lihat nih. Matius 24 nomor 5. Ini ada kata Mesias kan? Nih, kata Mesias yang kamu katakan, kita lagi membahas Kristus. Nah, kita lihat. Apa ini Mesias? Nih, kita jadi anak TK jadinya kan? Nih, Kristus kawan. Kristus. Berarti yang diterangkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu Kristus, cuman tertulis Mesias aja. Kenapa harus dipersulit sih? Kan ini kita sedang memberikan edukasi, bukan kalah menang. Yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana kita mencerahkan orang yang ada di bawah. Jadi yang dimaksud dalam Matius 24 ini nomor 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kata Yesus, setelah aku pergi, akan ada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Nih lihat di data nomor 24-nya dengarkan. Pelan-pelan kita. Data nomor 24-nya apa kata Yesus? Sebab Mesias palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Tuh dalil bang. Tuh dalil Matius 24. Ya. Nah pertanyaan saya, tadi kan ada di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yang kalian salibkan itu, yang mengalami kematian, yang ditinggal di alam kubur 3 hari 3 malam itu, telah dijadikan Kristus untuk kalian, wahai orang-orang yang menyalibnya. Sedangkan Kristus yang lahir itu sudah jadi Kristus bagi orang Yahudi. Hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Untuk siapa? Bani Israel. Sedangkan yang di dalam Matius tadi, yang kita bahas tadi itu jelas sekali bahwasanya dia nanti menjadi Kristus. Oke, saya tanya Kristus yang memberitakan Injil yang lain itu indikasinya apa saja, silakan. Oke, kalau Anda membaca Galatia 1, sorry ya, saya hanya menanggapi. Saya tanya indikasi dengan kontekstual. Oke, baik. Saya buka data dulu, nanti kena tegur kita. Nah gini, coba kau lihat nih teman-teman. Galatia 1, kita ambil data nomor 15-nya ya. Nih, kita... Apa kata Paulus? Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku, manggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Berarti dia. Yesus yang adalah Kristus, yang adalah Mesias, anak Allah, anak Maria, betul? Tunggu dulu, sabar dulu. Enggak, saya tanya, apakah yang Sabar kau dulu. bilang Yesus adalah Kristus, Mesias adalah anak Maria, betul? Kau terima itu? Paulus mengatakan Kau dia enggak, saya tanya, apakah kau Jangan terima? emosi. Apakah kau enggak, saya enggak Santai. emosi. Apakah Santai. kau yakin bahwa Yesus anak Maria itu adalah Mesias, adalah Kristus? Ya, tapi bukan itu yang datang Ya, kepada dia Paulus. sudah mengakui. Tapi bukan itu yang Udah, datang kamu kepada sudah Paulus. mengakui itu, teman. Bukan itu yang Ya, datang kamu kepada enggak, Paulus. Saya kamu buktikan, udah saya buktikan. mengakui itu. Selesai. Iya. Saya sudah akui. Saya akui dari awal saya akui Yesus. Sebuah kerendahan hati dari debater muslim atas nama Bang Zuma. Angkat topi untuk Bang Zuma ya. Bahwa aturan tetap aturan di pundak saya siap dibenci habis ini, tetapi aturan yang mengikat kita semua. Dari awal saya sudah bilang tidak boleh menyetujui pendapat lawan dalam bentuk apapun. 128.000 koin untuk Bang Zuma, sebuah kehormatan. Saya pribadi meminta maaf.
Tetapi Bang Zuma menjawab dengan kerendahan hati bahwa Bang Zuma udah mengakui dari awal dengan penjelasan yang menyertai. Oleh karena itu, di menit yang ke-14 menit lewat 23 detik, saya memohon maaf, dengan merinding saya mengucapkan, kemenangan debat dihentikan. Kemenangan jatuh kepada debater Kristen dari debater Katolik atas nama Bang RK memenangkan untuk debat kali ini. Congratulations. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, Bang Zuma tidak saya turunkan, berdasarkan aturan kan harus saya turunkan. Tetapi di sini kalau kalian yang mengerti dialektika ada yang namanya momerando argumento. Artinya ada beberapa argumen yang harus dimomenkan bahwa Bang Zuma menunjukkan kerendahan hati. Tidak penting kalah atau menang, tetapi Bang Zuma mengakui itu sebagai debator yang jujur. Debat telah selesai, sebenarnya kita akan mendengarkan winning speech saja. Tetapi karena Bang Zuma dengan terhormat mengakui kekalahannya, bukan mengakui kekalahan ya, mengakui argumen tersebut, kita akan berikan kesempatan kepada Bang Zuma untuk closing statement. Dan setelah itu kalau mau turun, kita akan turunkan dengan hormat. Ini adalah pertama kalinya kekalahan dengan terhormat. Congratulations. Kita akan mendengarkan dulu winning speech dari Bang Zuma. Hormat dari saya, dan saya sangat menghargai manner dan sopan santun dari Bang Zuma. Silakan Bang Zuma yang terhormat. Oke, baik. Jadi saya boleh kalah ya, tapi kebenaran itu tepat hak. Saya mengatakan tadi, saya mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus anak Maria. Dia berarti anak manusia kan? Berarti Maria melahirkan manusia. Tidak mungkin melahirkan yang bukan manusia, karena Maria manusia. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Saya mengakui Yesus Kristus anak manusia, tapi Paulus mengakui dia bukan manusia yang datang kepadanya. Anda baca Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Berarti itu bukan anak Maria. Kristus lain. Aku telah mengatakannya kepadamu bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi pernyataan Yesus. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Bukan anak Maria yang datang kepada Paulus, karena anak Maria itu adalah manusia. Di dalam Matius 24 nomor 27, dia katakan apa? Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan anak manusia. Dia mengatakan begini lagi. Tanda-tanda kedatanganku, kalau aku yang datang, bukan Mesias palsu, bukan Kristus palsu, adalah tanda-tanda kedatanganku. Matius 24 nomor 30. Apa dikatakan? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan berguncang, kemudian seluruh manusia akan melihat aku di atas langit, lalu kemudian seluruh manusia meratap. Apakah tanda-tanda itu datang kepada Paulus? Tidak. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nomor 23-nya, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ini inti dari pembahasan kita. Sebenarnya Kristus yang datang kepada Paulus, Kristus yang datang kepada saudara Kristen itu bukan anak Maria. Saya boleh kalah, silakan aja. Tapi kebenaran itu tetaplah hak. Terima kasih host, terima kasih RK. Anda menang kali ini, ya mudah-mudahan Anda bisa lebih banyak belajar lagi, lebih dewasa lagi menyikapi kemudian materi-materi debat, untuk kemudian Anda bisa perdebatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian. Aku merinding, hormat sebesar-besar ini adalah bentuk kerendahan hati. Terlepas dari semuanya, debator-debator yang lain harus mempelajari ini ya. Bang Zuma menunjukkan kedewasaan yang luar biasa, bahkan ada ucapan selamat. Kalau saya tidak salah dengar teman-teman, Bang Zuma bahkan memberikan ucapan selamat dan ada pesan-pesan yang ini adalah beliau profesional debat, bukan permusuhan. Terima kasih.
Semoga lain waktu kalau ada undangan debat, kalau Bang Zuma pengen lagi ke sini, termasuk Bang Zuma, saya titip pesan untuk teman-teman Bang Zuma dan anak-anak API, kalau ingin mengajukan tentang siapa, room ini akan selalu terbuka. Seperti itu. Terima kasih banyak kepada Bang Zuma. Sebelum turun, mungkin ingin menyampaikan kepada para pendukung atau sahabat-sahabat API yang ada di bawah. Silakan Bang Zuma. Masya Allah, kepada sahabat-sahabat Muslim, terima kasih banyak atas dukungannya ya. Malam ini kita sudah membuktikan bahwa apa yang menjadi sajian dalam Al-Quran terkait dengan agama sebelum Al-Quran itu kita sudah uraikan. Kalaupun ada kekurangan itu dari saya sendiri, dan kalau ada kelebihannya itu datang dari Allah. Dan saya berterima kasih banyak pada malam hari ini. Acara kita bisa sukses, bisa berjalan dengan baik. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara Muslim yang telah mendukung acara ini, yang telah memberikan support kepada Bang Zuma, dan juga kepada saudara Kristen yang ada di bawah. Saya ingin berpesan, kembali pelajari Bible, pelajari dengan akal sehat. Yang Islam juga pelajari Al-Quran dengan seksama. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara RK dan juga Superboy. Thank you. Kamu adalah teman yang baik. Terima kasih banyak kepada Bang Zuma. Maaf salah kata Bang Zuma ya. Ya, Luar sama-sama. biasa kalian berdua. Luar Saya biasa. boleh pamit? Terima kasih. Silakan rayakan kemenangan. Semangat. Dan tema ini sangat berat. Kenapa? Akan mengguncang mimbar gereja sampai ke laci-laci lemari gereja. Karena saya akan membuktikan secara akurat, memang ada Kristus lain. Di mana Kristus lain itu, yang menyakitkan itu ternyata Kristus lainnya yang disalib itu. Kalau Kristus lainnya itu hanyalah yang datang di mana, di Paulus atau yang datang ke Ananias, itu nggak masalah. Ini justru yang disalib, yang dianggap sebagai penebus dosa, ternyata justru itu terindikasi, diduga palusu. Ini ngeri memang. Wajar kalau ada yang jangan bahas tema itu. Ya ngeri lah. Ternyata yang mengorbankan darahnya di atas tiang salib, diduga itulah Kristus yang dimintai untuk waspada. Karena memang betul kan, keluar dari kubur, pergilah, kepada aku telah diberi kuasa. Sementara Yesus tidak pernah menerima kuasa sehebat itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu ucapan Yesus. Loh, kok ada tiba-tiba keluar dari kubur mengaku, kepada aku telah diberi kuasa. Kuasanya nggak main-main loh. Kuasa di langit dan kuasa di bumi. Alamak. Hanya gara-gara ingin diberi kuasa di langit dan di bumi, dia kudu mati dulu. Aco. Wajar kalau mereka segan, kalau mereka takut, wajar sekali, karena ini sangat mengguncang secara global. Dia orang-orang yang punya akal akan berpikir, mana mungkin Bang Zuma itu benar. Akhirnya apa? Kembali ke Bible. Mereka baca Bible, mereka lihat Bible. Ternyata betul loh. Ternyata betul data-datanya. Waspadalah kepada Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu yang datang dengan memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ingat gak tadi ketika saya mengatakan Kristus palsu menyesatkan banyak orang? Mana orang banyak yang disesatkan itu? Katanya apa? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti nubuatan Yesus tidak terjadi. Benar-benarlah. Hancur memang. Dan saya minta kepada sahabat-sahabat, kuasai materi itu. Saya menguasai materi itu. Jujur, saya menguasai materi itu tanpa data. Maksudnya saya tanpa harus melihat data. Ribet. Tapi kalau saya tidak melihat harus buka ini, harus buka itu, insya Allah saya hafal. Tapi kalau harus buka ini, buka itu yang justru mengganggu argumentasi saya. Nah, kepada sahabat-sahabat, adik-adik saya, silakan materi itu dihafalkan. Kemudian ketika nanti tekankan kepada mereka, Kristus yang kalian sembah yang nebus dosa kalian itu apakah anak Maria? Karena Yesus mengatakan bahwa dia anak manusia dan akan datang penyesat. Di dalam Matius 26 nomor 13, iblis datang
Begitu juga di dalam Lukas 10:18, iblis datang berupa apa? Berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Mentega? Keju? Cahaya. Oh, cahaya. Ya sama berarti itu. Ya ini harus diuji. Menyesatkan banyak orang. Mana orang itu yang banyak itu mana? Mana orang banyak itu? Islam nggak mungkin dong. Hindu nggak mungkin. Buddha nggak mungkin. Ateis nggak mungkin. Mana yang mengaku pengikut Kristus? Mana? Sekira begitu, teman-teman sekalian. Silakan dilanjut. Kita beri kesempatan dulu kepada adik Kores ya, tapi tolong reaksinya yang lembut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara Afi dan Panglima kami, Gurunda yang kami sayangi dan hormati. Masya Allah. Hormat gerak. Ikhwan, kita perlu aplaus kepada Gurunda gitu. Karena ketika dinyatakan kalah, Gurunda enggak tantrum seperti kalian muslim-muslim yang kupingnya tipis. Gurunda ambil itu dengan gagah dan perkasa, dan ya ini kalah, ini hal murahan ini. Gitu. Bukanlah sesuatu yang kalah mewah banget gitu. Gitu loh. Itu ahlak muslim itu loh. Yang tadi Gurunda perlihatkan itu ahlak muslim. Kalah ya udah, kalah biasa aja gitu. Karena itu hal murah itu. Kalah di room Superboy itu hal murah, bukan apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu RK aturan udah kalah dari setengah jam yang lalu. Ketok palunya ketika dia bilang yang kita bahas itu yang kita bahas itu Kristus, bukan Mesias. Ujuk-ujuk bawa datanya Mesias Ben David, katanya bahas Kristus. Katanya bahas Kristus, kan gitu. Aturan udah kalah itu dari 3,5 jam yang lalu RK itu. Cuman ya mungkin karena, bukan mungkin lagi sih, memang Superboy itu mencoba untuk mengimbangkan ikhwan, mengimbangkan antara proporsi Muslim yang menang dengan proporsi Kristen yang menang. Gurunda udah menang kemarin. Kalau dibikin menang lagi sekarang, hancur itu Superboy. Dia jadi room PUBG, nggak akan jadi room dialog dia, kayak gitu. Jadi room game dia. Nah, jadi harus dibikin kalah gitu Gurundanya. Kayak gitu Ikhwan. Jadi sebelum udah tahu itu Dinda, udah tahu pasti sudah diatur mau tidak mau. Karena mau kayak mana? Kalau sudah kayak gitu modelnya si RK, habis itu kalah lagi, dinyatakan kalah lagi, hancur lah. Dia hancur lah. Karena Gurunda hancur. Gurunda udah ngerti banget Ikhwan gitu. Kita yang dialog udah ngerti banget yang gini-gini. Betul. Cuman Gurunda memang punya poin untuk mempromosikan argumentasi terbaru yang mematikan mengenai ada 2 Yesus. Bukan begitu Gurundaku? Yes. Mantap. Gitu loh kawan-kawan. Ada 2 Yesus. Tapi Gurunda aku minta maaf ya. Cuma baru bisa ngasih anak singa. Allahu Akbar. Kan kita lagi pelihara anak-anak ini, nanti berkembang, nanti besar. Gitu ya, biar besar ya. Ya, singanya nanti jadi kerbau kayak alhamdulillah deh. Kayak bom. Nah, gitu. Yang saya sayangkan kenapa ngasih di sana itu lari ke kafir juga sebagian. Kalau mau ngasih di sini lah. Masa RK 90 Bang Zuma 10 umpamanya. Enggak ada masalah. Enggak. Bener yang dibilang Bang Handi Bun gitu. Kalau mau, ini juga sempat dibahas kemarin. Kalau mau, setiap ada yang dialog di room kafir, tahan itu gift. Nanti pasti Muslim yang dialog ini, Gurunda terutama, naik ke room Muslim, di situ kalian kasih gitu ikhwan. Jangan di sono gitu. Tapi banyak saudara-saudara kita tadi saya lihat Medika, terus siapa-siapa itu. Alhamdulillah generous semua tuh. Oke. Gantian ya ke Kang Dito lagi. Silakan Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang saya mau sampaikan, saya sangat bangga sekali memiliki Abang Zuma, Masya Allah. Jadi dalam suatu argumentasi itu, manner ini yang kita dapat dari Gurunda. Manner ini adalah itu menangnya Islam. Betul. Jadi manner yang dimaksud adalah tentang pembawaan masih tetap gestur aman, psikis aman, terjaga, narasi semuanya masih poinnya seperti yang Bang Zuma kemarin sampaikan. Saya pun juga sudah mulai ikutan mengenai tema tersebut. Tidak ada satupun yang bisa kan gitu ya kan. Tapi masalah di sini saya melihat psikis dari orang-orang Kristen memang tadi yang seperti dikatakan Ustadz Kainama, itu kalau nggak dimenangkan bubar Kristen.
Jadi poinnya sangat fundamental bahwa kalau tetap dimenangkan, kita yang menang, maka Al-Quran benar. Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan karena Kristus ada dua. Poin fundamental di situ. Jadi pemahaman diskusi tadi yang kita ambil, saya tapping di bawah sekalipun, mereka tergoncang kena bani guguk itu. Awalnya silent langsung keluar anak singanya Bunda Mila, makin pucat mukanya RK. Tapi poin yang kita ambil kembali lagi, cara berdiskusinya Abang Zuma panutan kita semuanya. Kami semua bangga kepada Bang Zuma terkait narasi dan santun, tetap tidak goyah dan emotional kontrolnya luar biasa, Masya Allah. Dari saya itu abangku, sehat selalu, pokoknya jangan bosan-bosan mendidik kami, memberikan materi-materi baru ya. Masya Allah. Masya Allah. Itu saja dari saya, Bang Zuma. Oke, setelah Ya kok kenapa bisa melanggar? Yang salah ketika kemudian hal yang kontradiktif dibenarkan, itu yang salah, yang bisa pelanggaran. Tapi yang menjadi pelanggaran sesuatu yang fakta dan nyata. Jadi memang sengaja untuk dibikin kalah kita. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi bahan pembelajaran kita semuanya tentang bagaimana gurunda kita di atas tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik, tetap bisa menjaga kontrol emosinya. Ya, terima kasih gurunda semuanya menjadi panutan kami. Mantap, Akhi Felix. Mantap. Sama ini Gurunda, satu lagi nih. Skakmatnya si RK itu ya, dia Takia Korintus ketahuan di situ gitu. Ini Bang Billy ngechat gue juga, gue baru inget juga. Data yang RK bacain ketika dia bilang Mesias Ben David mati, itu salah 100%. Itu kebohongan kudus 100%. Yang mati itu Mesias Ben Yosef, bukan Ben David. Jadi kalau misalnya Yesus pengen disebut Mesias Ben David, aturan Yesus itu anaknya, kalau misalnya Yesus mau dibilang penerus David, gagal total. Karena Yesus mati, sedangkan Ben David tidak mati. Nah, di situ takianya mereka tuh. Gitu. Itu data yang dia bukakan itu di Sukah 52A nomor 6. Nah, itu bagian Mesias Ben Yosef mati, dia nggak bacain di situ, Gurunda. Takia Korintusnya di situ tuh. Tuyul satu tuh. Secara kecerdasan penguasaan materi kalah jauh si RK. Sedangkan Matius 1 nomor 11, Yesus itu disebut sebagai anak Hosea, anak Yoyakim. Sementara di dalam kitab Yeremia tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk sebagai raja di atas tahta Daud. Nah, Yesus keturunan Yoyakim. Jadi nggak bisa dia, dan memang nggak pernah dulu di tahta Daud. Gimana dong? Tapi kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas Kristus yang dilantik setelah 3 hari dikubur. Dan yang menarik yang disampaikan Dinda Kores, andai saja dimenangkan oleh Bang Suma, kira-kira Superboy ini apa nggak dipindahkan ke planet Mars sama mereka? Itulah Gurunda, dia ada politiknya tersendiri dia itu. Nggak peduli dia perasaan Kristen, Muslim nggak usah dipikirin lah ya. Dia main sendiri dia, gitu. Jadi kalahnya itu kalah yang apa gue bilang ya, lawak-lawak gitu loh. Kekalahan Iya, yang maksudnya apa ya? Kalahnya Gurunda yang sekarang itu nggak ini loh, apa ya? Di mata Kores itu kalahnya Gurunda ini nggak ada dampak Lucu. atau damage atau terasa sakit sama sekali gitu. Berbeda ketika Gurunda matiin bom-bom. Lihat bom-bom sekarang. Apa dia? Jadi apa dia sekarang? Iya ya betul ya. Itu Aku memang tengok live-nya nggak itu cuma bisa 200 menjawab. orang. Itulah Gurunda. Tunggu dulu. Lihat Bom-bom dampaknya itu. Nampak nonton 100, 200. Bom-bom itu loh. Siapa Kalau Kristen mau naik di sana? Ya Allah. Gara-gara apa Bahaya itu? juga ya. Gara-gara Gurunda menang. Hancur dia. Tapi ketika RK menang, apa efeknya buat Gurunda? Nggak ada. Yang lucu itu kan aturannya 3 kali pelanggaran. Iya. Saya baru yang kedua kali. Tiba-tiba dinyatakan si RK itu menang. karena Oh, kalau itu bilang ini apa? bahasannya Susah. bahaya Gurunda. Yesus Betul. palsu itu kan Mesias palsu bahasannya bahaya itu kan. Karena nyari celah nyalahin Gurunda itu susah. Banyak di RK. Dia bohong soal Mesias, Ben David dan Ben Yosef.
Dia ke Izin dulu Pelitan ya. Pelitut. Ini Silakan Bang Andi. saya undang satu pendeta naik, saya udah telepon beliau bersedia naik. Nanti saya naik. Oh mantap. Lanjut. Malam masih panjang kawan-kawan. Jadi Banyak blundernya si RK itu. Berapa ini statement Gurunda nggak Jadi dijawab yang ya? kosong ini jangan diisi ya, yang kosong ini jangan diisi. Lanjut. ya, kalau saya mau komparasi dengan debat yang pertama ya sama Bombong. Itu waktu Bombong itu betul-betul bukan saya di sini tidak bertindak membela Gurunda atau pada posisi sebagai orang muslim ya. Tapi saya di sini bertindak netral. Berbicara netral. Itu saya melihatnya itu waktu Bom sama Gurunda itu betul-betul hostnya netral. Saya sangat salut dan bangga gitu. Bahkan saya katakan bahwa kalau semuanya ada host yang seperti ini sangat luar biasa. Nah, kenapa saya katakan begitu ya? Kata-kata pengulangan itu waktu Bom itu menjadi teguran. Menjadi teguran yang sangat luar biasa. Tetapi pada saat Gurunda sama RK ini kata-kata yang diulang, desakan-desakan itu nggak menjadi teguran, bahkan tidak menjadi pelanggaran kan seperti itu. Harusnya kan diberikan teguran bahwa ini nggak usah, itu kan menekan namanya. Ya, makanya kalau saya melihatnya, kenapa sampai kata-kata muncul, apakah aturan itu bahwa tidak boleh mengakui, itu sudah pemaksaan sebenarnya buat Gurunda untuk menjebak. Itu yang saya lihat ya, bahwa memang saya mau katakan itu settingan atau apa ya, Allahu a'lam bishawab ya. Tetapi ini memang agak berbeda dengan posisi host ya pada saat debat sama Bombong kemarin. Itu yang sangat-sangat signifikan itu. Banyak sekali pelanggaran, kalau saya melihatnya banyak sekali pelanggaran yang harusnya menjadi teguran atau menjadi pelanggaran yang dibuat oleh RK. Itu didiamkan aja oleh hostnya. Ada beberapa narasi-narasi yang menurut saya itu tidak relevan, kayak seperti lari ke Al-Quran, kemudian lari ke Muhammad. Itu apakah tidak bisa? Itu kan di luar. Itu yang kedua. Yang pertama. Kemudian masalah data. Ini juga akan menjadi problem. Gurunda itu kan sudah menghafal Bible. Ya. Ayat yang dinarasikan atau dibuka itu kan itu ada yang tertulis. Ya, harusnya host yang melihat. Oh, ini betul gak yang dibaca ini? Kan Gurunda sudah mengatakan semuanya kayak seperti Yohanes 7 ayat 3 begini. Harusnya dibuka. Oh, benar gak ini? Nah, seperti yang dikatakan oleh Gurunda tadi. Ya kita seumpamanya karena kita sudah kuasai di dalam benak kita, ngapain lagi mau buka? Malah justru akan mengganggu konsentrasi kita. Kalau kita sudah buka lagi tuh, padahal kita udah hafal, kan gitu Gurunda ya. Saya kira itu seperti itu teman-teman. Yang jelasnya Disuruh kembali mengeja. ya, saya bangga ini punya saudara seperti Gurunda Suma. Bangga. Alhamdulillah, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya menyampaikan Abangku. kebanggaan saya ya mendengar ya diskusi tadi. Saya melihat ya Bang Suma ya memiliki data yang akurat serta ya memahami materi sehingga dapat mengedukasi terutama para mualaf bahkan juga umat muslim semakin diteguhkan kebenaran Islam. Ya. Karena pada dasarnya menurut saya ya Matius pasal 11 ayat 25 pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya. Jadi di sini yang menjadi Tuhan semesta alam itu bukan Yesus tetapi Bapanya yaitu Allah. Ya, sekali lagi saya menyampaikan ya suatu kebanggaan memiliki pemimpin api seperti Bang Suma. Silakan lanjut Bang Suma. Ya, makasih Bang, makasih. Masya Allah. Mensupport, Mohon doa. Anda. Ya, lanjut. Siap. Barakallahu fik. Mohon dukungannya. Satu di pesanku saya sama Gurunda, pertahankan narasi-narasi seperti ini di setiap debat. Itu aja. Baik. Ini sangat-sangat luar biasa, sopan, santun, tapi tegas.
Masya Allah. Iya. Luar biasa ya teman-teman. Entah kemana-mana tadi datanya dia itu kan ya. Nggak selepel lah. Oke, kita sambut dulu Pak Pendeta Mana? Jody. Ini pendeta kak ini. Ntar dulu ya, Pak Pendeta. Izin Bunda ya. Saya bukan pendeta. Saya orang biasa. Pak Jody, selamat malam. Iya Pak Indi. Iya selamat malam. Ada ini topik, Bang Jody. Kayak ini topik kalau diangkat, Kristen bisa sedikit mengalami kemunduran. Saya sih nggak bilang bubar ya. Mengenai ada dua Yesus ternyata di dalam Bible. Ada Yesus anaknya Maria, ada Yesus yang keluar dari kubur, yang tersalib itu. Pendapat Pak Jody silakan. Ya kalau versi saya ya, kalau saya sih ya menurut saya ya cuma satu gitu. Tapi ya nggak tahu kok bisa jadi dua gitu. Ya tergantung penafsirannya sih. Gitu. Gimana? Silakan Pak Nyuma ditanggapi. Baik. Silakan. Ketika kemudian Yesus berpesan kepada murid, berpembicaraan pribadi yang dilakukan oleh Yesus di Bukit Zaitun, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk waspada kepada penyesat. Dan penyesatnya itu tidak bergelar Tarsan, tidak bergelar Rambo, tapi mereka diminta untuk waspada kepada penyesat yang menggelari diri mereka dengan gelar Yesus Kristus. Dalilnya di Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Itu jelas tertulis di sana. Tadi si RK mengatakan, oh kita tidak membahas Mesias. Nah, udah di situ kena dia tadi kan. Padahal Mesias ya Kristus juga gitu. Ini di mana noise-nya? Apa nyolong anak Mas ya? Di mana itu? Oh, Bang Flores, noise. Kok bahasa Makassar di situ? Kok bisa? Jadi seperti itu, saudara. Seperti itu, saudara. Jadi Yesus minta supaya waspada kepada penyesat yang menggunakan nama Yesus dan berkata Kristus. Itu satu. Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu akan datang kepadamu. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Implementasi daripada Kristus palsu ini Yesus uraikan. Apesnya itu di situ karena dia uraikan. Diuraikan awal mula narsisnya si Kristus palsu ini. Apa itu? Si Kristus palsu datang kepada oknum yang nanti menjadi rasul, menjadi junjungan, menjadi teladan bagi orang banyak. Dia mengatakan, Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Kristus di sini, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu akan datang, nabi-nabi palsu akan datang dan akan menyesat banyak, melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, Yesus ulang lagi 2 kali. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias atau Kristus di padang gurun, atau yang berkata ada Mesias di dalam bilik rahasia, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Kristen di mana posisinya? Ketika Paulus bertemu dengan oknum yang mengaku Kristus di padang gurun, di mana posisi Kristen? Percaya. Padahal nasihat Yesus jangan percaya. Makanya orang Yahudi nggak percaya, murid-muridnya nggak percaya. Makanya dikatakan apa di dalam 1 Korintus 1 nomor berapa itu ya? Nomor 23. Apa kata beliau? Batu sandungan kan? Batu sandungan yang mana batu sandungan itu? Salib bagi orang Yahudi dan kemudian kebodohan bagi non-Yahudi. Jadi dunia akan memandang
orang-orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada penyaliban itu nampak bodoh. Kenapa? Karena yang disalib itu bukan anak Maria. Kata siapa itu bukan anak Maria? Kata murid terdekat beliau. Kata murid terdekat beliau apa? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31-32. Kristus ini telah dinaikkan, anastemi dalam bahasa Yunani. Dia sudah dinaikkan kemudian. Oleh siapa? Oleh Elohim. Sehingga dia tidak dinyatakan tinggal di dunia orang mati, kubur. Dan tidak dikatakan dagingnya mengalami binasa atau menjadi mayat. Melainkan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Mazmur 91 nomor 11-12. Untuk itulah kemudian Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang tangannya di kakinya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Jadi ada Kristus masuk, dan saya rasa si RK itu tahu, makanya dia hindari materi itu tadi sekuat mungkin. Makanya dia melakukan mirroring, karena dia nggak kuat dengan tema itu. Karena pesan terakhir oleh Yesus, pesan yang menjadikan kita acuan terakhir untuk mengatakan diduga kuat Kristen ini pengikut Kristus palsu. Apa itu? Matius 25 nomor 5. Apa kata beliau? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mari kita cari orang banyak itu yang menjadi pengikut Kristus. Islamkah? Hindukah? Buddhakah? Sedangkan yang kita tahu, Kristus datang hanya untuk orang sesat dari kalangan Bani Israel. Dan kita tahu yang mengaku banyak orang ini, yang mengaku pengikut Kristus yang banyak ini bukan Israel. Gitu. Saya tadi menunjukkan data Matius 10 nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada pengikutnya, jangan ke bangsa lain. Kalau dia ke bangsa lain berarti dia tersesat, berarti dia disesatkan oleh Kristus palsu. Ingat, Kristus palsu, nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku Yesus yang memilih kalian yang 12? Nah, kalian yang 12 ini akan disesatkan, bahkan bisa disesatkan oleh Kristus palsu. Aku mengajarkan kamu jangan ke bangsa lain. Kalau ada di antaramu ke bangsa lain, berarti kamu sudah tersesat oleh Kristus palsu itu. Itu dalil. Kenapa demikian? Apa tolak ukurnya? Yesus loh. Yesus yang ngomong dengan mulutnya sendiri berdasarkan Bible, pendekatan ilmiah yang kita pakai. Kita bedah pernyataan itu. Apa kata Yesus? Didekati seorang wanita Kanaan, bertemu langsung. Bukan kabar, enggak. Bukan pakai HP, enggak. Ketemu langsung. Merangkak wanita Kanaan itu, bawa anaknya. Apa salahnya? Apa dosanya? Kenapa ditolak? Tidak patut katanya roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Enggak sadarkah kalian itu? Ini wanita Kanaan bertemu langsung kepada Yesus, percaya sepenuhnya kepada Yesus. Sepenuhnya dia percaya. Tapi apa label tertinggi yang diberikan oleh Yesus kepada wanita tadi? Meskipun anaknya disembuhkan. Besar imanmu ibu. Iman yang mana? Saya tanya, iman yang mana yang besar? Iman menuhankan Yesus kah? Atau iman mengakui bahwa non-Israel adalah guguk? Iman yang mana yang besar kata Yesus? Imanmu besar ibu. Iman yang mana yang besar kata Yesus itu? Ayo, iman yang mana? Karena dia sering ke gereja, karena dia menyembah Yesus, karena dia makan B2, karena dia tidak bersunat. Tidak. Karena dia mengakui sebagai non-Yahudi harus sadar kelas, harus sadar diri. Dia goyim, dia bukan Bani Israel. Maka meskipun dia percaya ya, titel, label, stempel di jidat, pak, guguk. Pemakan sampah, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadilah seperti apa yang kamu inginkan. Pertanyaannya, ketika si guguk tadi sudah dikatakan imannya besar, apakah dia jadi pengikut Yesus? Mana dalilnya?
Baca Matius 15 tersebut sampai tamat perikopnya. Ada enggak wanita tadi itu menjadi pengikutnya? Nehi merica ketumbar jahe. Tidak ada. Tidak ada. Yesus meninggalkan tempat itu tanpa membawa wanita tersebut. Kalau orang yang bertemu langsung dengan Yesus aja minta kepada Yesus, menjilat kepada Yesus, menghibah, mengharapkan belas kasih, dan Yesus harusnya sebagai pembawa kasih ketemu kan, harusnya tuh. Tapi apa yang terjadi? Ditolak, dikatakan tidak layak. Saya bukan untuk kalian, aku hanya untuk Bani Israel saja. Apatah lagi kalian pade? Kalian siapa rek? Sopo kalian iki? Hah? Bani Yakub, keturunan Yehuda, keturunan Israel, keturunan Yusuf, keturunan Benyamin, Natali, bukan kan? Ya, nyamar-nyamar domba. Itulah kalian. Kenapa kalian merasa tidak menyamar? Kenapa kalian merasa tidak bersalah? Kenapa kalian merasa selalu benar? Karena kalian memang pengikut Kristus. Saya pun mengakui itu. Kalian pengikut Kristus. Tapi permasalahannya itu Cak Ayu, pengikut Kristus yang mana? Karena Kristus itu minimal ada 2. Saya kira begitu. Nggak bisa lari ke Al-Quran. Nggak bisa. Oh, Kristus yang dimaksud dalam ajaran agama kami itu adalah Kristus yang datang kepada Bani Ismail, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang dikatakan bahwasanya dialah Kristus yang dimaksud Nabi Isa yang lahir di bawah pohon kurma. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang datang kepada Nabi Muhammad itu wahyu pemberitaan kabar yang mengabarkan bahwasanya seorang wanita perawan melahirkan manusia bergelar Al-Masih. Dan apakah itu salah? Tidak. Kan malaikat di dalam kitab mereka juga mengatakan itu. Pada hari ini telah lahir bagimu Mesias, Kristus, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Masalahnya di mana dengan Al-Quran? Tidak ada. Ketika Al-Quran mengatakan di kalimatim min husmuhul masihu Isa bin Maryam, apa yang salah? Dia memang Al-Masih pada saat itu juga ketika dia diutus. Bible juga mengatakan begitu, dia Al-Masih ketika dia lahir. Tapi yang jadi masalah ini, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Loh, kok telah dijadikan? Bukannya sudah ada yang Kristus dari lahir? Kok ini baru dijadikan? Nah, itu permasalahannya. Saya kira begitu teman-teman. Silakan diambil alih. Kita ngopi dulu. Silakan. Assalamualaikum, Guru Zuma. Salam. Giliran sekretaris. Silakan. Oke, baik. Saya akan menunjukkan logical fallacy yang dan juga Strawman argumentum. Saya akan menjadi Superboy sekarang, Superpel ya kan. Saya akan menunjukkan bagaimana cacat logikanya si Superpel dalam dia mengelola room dia, yang katanya begini, demi dialektika, demi nama dialektika. Betul Bang Zuma? Betul Bang Andi? Betul. Demi nama dialektika. Detik ini saya akan buktikan bagaimana logical fallacy dan ketidakadilan para kafirun laknatullah itu. Saya buktikan ya. Nih. Saya buktikan. Saya balik kamera. Tadi Bang Zuma ketika menyebutkan dalil tidak menunjukkan data, langsung bunyi ping 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 ping. Oke? Kita lihat apakah perlakuan itu berlaku di RK. Kita lihat. Saya akan besarkan datanya ini ya. Coba kita akan mundur sebentar. Dalilnya itu tertulis. Ya. Galatia pasal 1 ayat yang ke-15 ke-16 ya. Rasul Paulus mengatakan jika ada malaikat yang memberitakan berbeda dari apa yang kami beritakan, RK hanya dipimpin. Bukan pelanggaran, tetapi aku tegaskan untuk kalian berdua semuanya ya. Bukan pelanggaran, tapi aku tegaskan. Bapak-bapak, abang-abangku, Bang RK dan Bang Zuma, data dulu baru narasi. Supaya dialog kalian masih panjang. Teman-teman dengar,
Bukan pelanggaran, bukan pelanggaran. Ini ada di menit ini menit berapa ya? 1 jam 42 detik. 1 jam 42 menit 57 detik. Tadi Bang Zuma menyebutkan literasi di Quran tanpa menunjukkan di ping pelanggaran. Sebelum ini ada. Kalau kita balik ke sini, ya kan? Ini ada. Bang Zuma menyebutkan. Oke ya, sebentar ya. Bang Zuma menyebutkan langsung di ping pelanggaran. Bang Zuma dipelanggarin tuh. Tapi ketika RK, nah lihat, ini kan, nih. Nah, ketika Bang Zuma menyebutkan tanpa menunjukkan data, itu pelanggaran. Tapi ketika si roti kampret ini menjawab pertanyaan Bang Zuma dengan Galatia 1 nomor berapa tadi? 15 ya kalau nggak salah ya. Galatia 1 nomor 15. Ditunjukkan nggak Bang Zuma? Ditunjukkan nggak teman-teman? Tidak. Harusnya apa? Enggak. Pelanggaran dong, harusnya. Harusnya pelanggaran dong. Betul nggak? Tetapi apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi? Diting-ting tapi dia mengatakan, ini si Superpel mengatakan, ya tidak pelanggaran. Kenapa? Kalau sampai ini pelanggaran, selesai debatnya. Koin yang masuk masih 49K dan 104K. Maka si Komal ini merasa debat baru saja dimulai. Dia akan mengatakan begini, supaya saya tidak akan terlalu ketat karena nanti akan mendistorsikan diskusi ini supaya diskusinya berjalan nyaman dan enak didengar, maka kecil-kecil pelanggaran tidak akan saya hukumi. Kalau gitu nggak usah buka Komal bro, Superpel, nggak usah buka Komal ya. Sok-sok dialektika, giliran Anda menasihati orang, ya kan, dilarang stromen argumentum, dilarang gambling falasi, dilarang logical falasi. Tuh coba bayangkan, coba saya sampai, emang lu pikir lu doang yang tahu dialektika bro, Superpel gitu kan? Saya licik hostnya. Kenapa? Karena kalau sampai RK ini di pelanggaran, selesai Bang Zuma menang. Selesai. Bayangkan coba. Iya, Superpel, betul. Giliran abangku diping-ping, di pelanggaran. Giliran si roti kampret, roti kadaluarsa ini diping-ping, tapi apa sebetulnya? Bukan pelanggaran, bukan Bang. Sekali lagi saya ingatkan, data dulu baru nanti narasi. Itu kan kampret, jangkrik, ngerti jangkrik? Ngerti jangkrik? Ngerti jangkrik ya? Itu yang pertama. Yang kedua. Saya jengkel dari tadi Bang Handi. Mohon maaf, saya utarakan di sini Bang Handi, Bang Zuma. Mohon maaf ya. Mohon maaf nih, saya jengkel nih. Mohon maaf nih. Teman-teman di bawah kalau jengkel sama saya di-follow ya. Teman-teman di-follow nih. 3.800 di-follow kalau jengkel sama saya. Oke. Saya lanjutkan. Temanya apa? Head to head. Kapan Yesus menjadi Kristus? Kemudian hostnya memberikan aturan yang notabene melanggar aturannya dia sendiri. Apa katanya? Mirroring diperbolehkan. Loh, kalau mirroring, sekarang saya tanya, ada nggak Nabi Muhammad disebut Kristus? Ayo. Kok malah larinya ke Taurat? Kok malah larinya ke Nabi Muhammad? Kok larinya malah ke Injil? Ada nggak Nabi Muhammad itu disebut Kristus? Giliran debatnya judulnya kapan Yesus menjadi Kristus, larinya ke Nabi Muhammad. Kalau memang kau mau jujur Superpel, kalau berani ya bikin 2 sesi dong. 1 sesi kapan Yesus menjadi Kristus, 2 bahas Nabi Muhammad. Baru adil. Itu namanya dialektika, kucluk. Emang lu pikir lu doang yang bisa dialektika? Emang lu pikir lu doang? Ayo coba sekarang yang dengar suara saya. Saya tantang RK dan Superpel untuk ketemu saya di Jakarta, berdiskusi, kalian berdua saya sendiri.
Hmm. Ketemu ya, tatap muka. Kalian berdua, Kagak saya berani sendiri. lah. Kalau berani, kita bahas kitab siapa yang layak disebut sebagai kitab suci. Yang kalah, bayarin hotelnya. Saya nggak peduli berapa harga hotelnya. Yang kalah bayarin hotelnya. Plus akomodasi saya harus dibayarin dong. Yang kalah dibayarin yang kalah bayarin yang menang tuh. Berani nggak? Ayo coba offline. Saya menantang Superpel dan juga si RK untuk debat offline di Jakarta. Mereka berdua, mereka boleh tanya 1 pertanyaan plus 1 pertanyaan alias 2 pertanyaan. Saya akan bertanya 1 pertanyaan untuk 2 orang dan harus dijawab menggunakan data. Berani nggak? Mana berani Superpel? Mana berani si RK? Mau rontok jantungnya? Kalian itu para kafirun, para munafikun, udah bikin komal, udah rame banyak yang nonton, curang pula. Dasar bajingan, kampret lu. Asu, lanjut Bang Andi. Aku turun dulu ganti akun. Bahaya ini. Masya Allah. Tapi oke nggak apa-apa. Kalau nanti Banjumaya menang ya bisa berbahaya. Bisa ada yang bubar itu. Artinya apa? Terbukti bahwa memang ada 2 Yesus yang diakui oleh RK. Ya, tapi untuk tidak mengakuinya itu ya kemana-mana. Ke Taurat Musa lah, ke Nabi Muhammad lah, ke Al-Quran lah. Nggak nyambung. Mestinya tadi sebagai moderator itu out topic. Kembali ke topik dong. Percuma ada ditulis gede-gede topiknya seperti apa. Kok kemana-mana kita? Itu cara kalah sebenarnya. Banjuma udah ngomong, sebenarnya Anda itu udah kalah. Cuman mungkin kasihan kali hostnya yang sudah diatur di belakang layar. Begitu. Artinya di sini ada ketidakadilan, tapi is okay. Yang waras yang mengalah aja sih. Itu intinya teman-teman. Boleh saya Yang nanggapi waras sedikit? yang mengalah.